Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulan ngucap sapa kufar Makkah. Laula kenapa ora hala kenapa ora nuzila den turunake alai enggan Kanjeng Nabi apa ayat mirrobi saking pengen Kanjeng. Karena kotika untuk Nabi Saleh wala solan teken Nabi Musa walma idati lan rambatan saking zaman Nabi Isa. Ini permintaan ya. Orang itu ya dasari memang ngeyel, ingin menyalahkan, mendustakan, ya. Tidak mau iman. Wis ono ae alasannya. Mengapa kok tidak? Karena ini kan mungkin ada cerita kalau Nabi dulu dapat Nabi zaman dulu ada yang dapat mujizat macam-macam gitu ya. Nah, makanya apa Nabi Muhammad katikai tekan tongkat ya, diberi makanan seperti Nabi Isa, diberi apa namanya unta Nabi Soleh kan gitu ya. Minta begitu ya, seandainya minta kemudian kan alasannya nanti kalau permintaan saya dituruti saya mau iman gitu kan ya begitu ya, rata-rata meminta tapi nyatanya meminta itu ngetes, bukan yang ikhlas sesungguhnya setelah dituruti beriman, bukan setelah dituruti ya dianggap wah itu sihir macam-macam sono alasan ya memang dasarnya tidak mau iman. Tetapi ya Rasulullah, namanya Rasul itu kan apa namanya manusia ya. Orang-orang yang tokoh-tokoh itu kan dia itu kepingin sing tokoh-tokoh itu mlebu Islam. Nek wis mlebu Islam kemungkinan itu kan kemungkinan secara teori kan mengajak kaumnya gampang. Biasanya kalau misalkan organisasi gitu ya. Kalau yang ikut orang-orang tokoh biasanya mudah untuk menggait pengikut. Tapi nek organisasi itu kalau organisasi itu kurang tokohnya kurang sedikit, biasanya agak sulit itu secara teori. Tapi secara praktis ya kadang-kadang mungkin berbeda. Makanya kan cari yang umum ya, secara umum gitu. Bagaimana jawaban Allah? Kul ngucap sapa lahum maring alladzina kafaru ya, wong kafir mang. Inna satun Gusti Allah qasim kuasa ala ayyunazila nuran Allah bitatikan tati antau ada yang baca ayyunazila. Asalnya nazala yunazila, ada yang baca yunzila. Anjala. Ayatan ing ayat utawa mujizat memang barang tarokon jaluk sapa wong kafir. Silakan dijawab. Allah itu mampu. Oh, namanya Allah kan mampu. Membuat bumi saja berputar setiap hari mampu. Menerangi bumi pakai matahari mampu. Apalagi permintaan ya gampang ya. Gampang itu kalau analisa pakai ilmiah, pakai otak manusia ya. Kalau pakai otak manusia ilmiah itu kalau yang kecil lebih mudah daripada yang besar. Tapi ya belum tentu ya. Misalkan kita gambar kalau besar gajah besar ya gampang lah. Kalau misalkan gambar tengu kan ya sulit ya. Misalkan membuat barang, kalau membuat barang dari sudut biaya besar kan banyak. Kalau kecil yang sedikit. Tapi kalau kecilnya kecil sekali sampai dilihat mata sulit kan ya, untuk menjadikan malah kadang-kadang biaya mahal karena
Ya tidak bisa dilihat dengan kacamata, dengan alat mikroskop misalkan, kayak juga ya sulit. Tapi kalau Allah ya pokoknya bisa, semuanya ya serba bisa, namanya punya kekuasaan yang tanpa batas. Jadi katakan Allah bisa membuat ayat sesuai dengan keinginan mereka. Wakina saron tetapi nih luwe kakai wong kafir ikulai alamuna orang ngerti. Tetapi mereka tidak tahu. Maksudnya anna nuzulaha satane turuni ayat atau iku balaun dadi bala alim ate. Wong kafir liwujudi halaking kono wajibe rusae kafir injahadu alamun ang kafir ing ayat. Tadi kan minta, mengapa kok tidak diberikan ayat? Rasulullah disuruh mengatakan Allah mampu menurunkan ayat itu, permintaan seperti yang terjadi pada Nabi Musa dan sebagainya. Tapi kebanyakan manusia tidak mengerti, atau kebanyakan orang kafir gak ngerti. Kenapa? Adatnya Allah itu kalau sudah diminta oleh hambanya dan dituruti, itu sudah dekat dengan azab. Karena apa? Ya pada waktu awal minta ngerni macam-macam kalau sudah diberi iman. Tapi biasanya ya hampir 100% setelah diberi itu tidak mengakui dari Allah dan tidak mau iman. Awalnya kan nanti kalau begini saya iman, begitu saya iman, saya turuti, tidak mau iman. Dan di sini kan adanya halak kerusakan macam-macam ya. Kalau hubungan dengan kerusakan bumi, ya nabinya disuruh ya mungsi, ya pindah. Seperti Nabi Soleh sebelum daerahnya dihebohkan kan Nabi Soleh pindah. Nabi Lot ya. Tapi ada yang nabinya tidak pindah karena adabnya tidak langsung merusak tidak merusak tempatnya. Seperti Nabi Isa. Itu kan meminta makanan. Setelah datang makanan kan tidak boleh disimpan, setelah itu dia punya tidak iman. Tetapi ada yang menyimpan karena itu kan berbagai versi. Ada yang mengatakan saya 40 hari makan, tapi berlompat-lompat. Jadi misalkan Senin, Rabu, lah itu yang Senin ada yang nyelengi disimpan kayak meso gitu, kayak Selasa kan gak dapat gitu ya. Tapi itu tidak merusak tempat tinggalnya, hanya orangnya setelah itu wajahnya diubah menjadi babi. Nah, ini kan ya orang itu saja ya tidak semua, tapi kan banyak ya merubah wajahnya menjadi babi. Nah, karena itu ya nabinya tetap di situ ya. Ada yang nabinya pindah karena dirusak tempatnya, ada yang nabinya tidak pindah karena adabnya tidak langsung sampai merusak ya tatanan kehidupan, hanya orangnya saja. Karena apa? Ya adab itu kan terutama mengena orangnya, bukan benda mati ya. Tetapi kalau seperti gempa kan yang mau tidak mau ya kena benda mati. Angin lesus, angin tornado kan tidak mengena, bisa mengena orangnya saja kan. Ya walaupun itu malaikat itu misalkan membawa kerikil melempari pas mengena orang, tapi setidaknya mungkin saja ada yang terdampak kan gitu ya. Tapi kalau langsung dirubah ya mungkin bangun tidur loro wajahnya berubah, mungkin saja kan begitu ya. Bagaimana proses berubahnya ya tidak tahu, pokoknya cerita hanya begitu. Itu terutama ya. Jadi kalau zaman nabi-nabi dulu, dan itu ditunjukkan kalau akan ada adab. Kalau sekarang ada bencana misalkan ya tidak bisa dikatakan adab ya, karena
ya tidak ada nabi, tidak ada informasi. Ya, yang pasti sekarang ini kalau ada bencana, jangan saja bencana saja. Karena apa? Kalau ada nabi, nabinya disuruh ngali, atau tidak ada nabinya, ya kaumnya yang orang-orang iman ya pindah semua supaya tidak kena kan gitu ya. Dipilih kan gitu ya. Nah, kalau bencana kan tidak pandang bulu ya. Orang baik ya kena, orang yang tidak baik ya kena karena bencana sifatnya bukan adab ya, bukan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu diketahui kan itu. Wa min dabatin ora ana saking hewan tamsi, hewan kang gremet, tamsi kang lumaku. Apa dabah? Zaidatun utai min zaidah tambahan. Tamsi kang lumaku apa dabah bil nabi walato irin. Dan ora ana utai manuk yatiru kang mabur apa ta'ir bila ndam hawa awang-awang bijana haiklan suwi lorone ta'ir iku ila umamun kejawaban dan amsal kamar aja bitat biri kholkiha in dalam merentai dadeake dabah awah waliha lan pira-pira tingkae dabah mafarona ora ninggal insun tarna ninggal insun fi kitab ini ai Allahul mahfud dikenal mahfud min sayin ing swiji-wiji zaidatun temin iku zaidah falam naktubu maka ora nulis insun ing saya summa ila rabbim maka nulis marang pangerane dabah yuksaruna den kiring. Ini hewan ya. Hewan ini dicontohkan hewan yang melata di bumi atau yang terbang. Pokoknya hewan ya. Hewan yang ya beda dengan manusia kan. Manusia juga kategori hewan ya. Ya punya roh dan sebagainya. Cuma bedanya ini makhluk yang tidak diberi akal. Makhluk yang tidak disuruh menjalankan perintah dan tidak disuruh meninggalkan larangan. Ya semua ini juga diatur oleh Allah. Diatur dalam semuanya itu ya diketahui Allah ya, disetting macam-macam Allah ya. Seperti manusia sama, cuma manusia nanti setelah meninggal ada pertanggungjawaban. Kalau hewan, tidak ada. Ini dicontohkan hewan yang melata di bumi atau yang di langit, bahkan atau yang di air ya semuanya. Pokoknya semuanya itu ya dalam cengkeraman Allah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kelewatan ya. Sumaila bin Usalnan nantinya kalau sudah menikah dikumpulkan di hadapan Allah, maksudnya ya melalui malaikat kan ya. Melalui karena di akhirat itu panitia hari kiamat adalah malaikat. Manusia sudah tidak ada wewenang di sana ya, hanya nabi dan orang-orang baik. Itu kan yang bisa memberikan syafaat, dan itu kan juga mungkin berbeda ya di antara para ulama dalam menafsiri masalah syafaat. Payak di mokongum Allah baina antara nidaba payak tasu lan malas Allah lil jama'i maneng hewan kang ono sumune minal kornai hewan kang blangkra sumune supaya kul mongko nuling ucap Allahu maring dapat kuno ana sapa sira dropan lebu. Jadi setelah dikumpulkan ya hewan semuanya ya, pokoknya hewan. Karena tidak ada pertanggungjawaban. Ya kuno dropan ya wis dadi lebu wis. Nah, kalau manusia kan di sana karena ada pertanggungjawaban, ya di sana dihidupkan kembali yang asalnya amalnya baik. Ya menikmati ya kenikmatan ya. Nah yang amalnya buruk apalagi kafir ya merasakan adab dari Allah Subhanahu. Kalau hewan ya sudah tidak ada. Seandainya di sana ada hewan ya hewan mungkin hewan lain lagi, bukan hewan yang dari dunia
dihidupkan di sana. Mungkin Allah membuat hewan lagi di sana. Ya Allah kan gampang saja ya. Pokoknya seandainya itu ya ada hewan, ya beda lagi. Pokoknya segala hewan karena tidak dibekali otak, maka tidak dimintai pertanggungjawaban. Setelah meninggal dunia, dikumpulkan, disuruh jadi pula manusia, utamanya orang kafir, pas mendengar semacam itu, ya ingin mereka jadi debu. Kenapa? Kalau dijadikan manusia kan disiksa, kalau jadi debu kan bebas, gak ada aturan. Jadi dunia mentang-mentang setelah di sana ingin jadi debu. Namanya manusia kan begitu ya, kepingin ya saya naik karena kepingin di dunia santai-santai, di sana menikmati ya kehidupan yang enak, inginnya ya begitu kan. Walati unta wong akeh. Kata bukan ora ayatin akam berapa ayatin Al-Qur'an di Quran iku sumun. Budek an samaya saking ngrungokno ayat. Simaa qabulin kelawan ngono kan trimo. Wa bukmun lan bisu. Berapa kang bisu? Ain nuki saking ngucap bil hakikan temen kan bener fi dzulumati in dalem peteng al kufri dalam kubur. Orang-orang yang mendustakan ayat Al-Quran, Islam itu bagaikan ya matanya bijak, telinganya budak, matanya tidak bisa melihat barang yang benar dan yang salah, dan telinganya juga begitu ya, tidak bisa mendengarkan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Nah, orang-orang itu ya di dalam kegelapan, dalam hati kekufuran. Karena apa? Ya orang kufur itu digambarkan gelap. Gelap dalam arti tidak punya amal kebaikan. Dalam arti amal kebaikan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dasarnya adalah iman. Kalau sudah tidak punya iman, seandainya walaupun dia pernah memberi harta kepada orang miskin, ya seandainya itu diperhitungkan hanya mengurangi siksa, tidak bisa menghilangkan siksa, dan kemungkinan juga tidak bisa memaafkan atas kekufurannya ya, kan tidak ada ya. Kalau kufur sudah tidak dimaafkan kan gitu ya. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat dengan Rasulullah, mendustakan Allah, ya mereka dalam kegelapan. Karena apa? Telinga tidak digunakan untuk mendengarkan yang menerima kebaikan, mulutnya juga tidak digunakan mengatakan yang benar, malah digunakan mengatakan yang salah. Ini kalau orang kafir. Lah kalau orang mukmin ya jangan sampai ya kufur di sini. Kalau orang ya diartikan mengkufuri nikmat ya, sudah diberi kehidupan malah melakukan hal negatif. Maksudnya mulutnya tidak digunakan mengatakan yang baik, malah mengajak orang berdosa. Mulutnya dibuat minum-minum yang diharamkan oleh Allah. Telinganya dibuat mendengarkan hal yang diharamkan oleh Allah, gitu kan ya. Walaupun itu diyakini berdosa, tapi kalau dilakukan terus-menerus kan ya jadi masalah kan gitu ya. Kecuali nek krungu atau ketok kan tidak sengaja ya. Waladina kadabu ya. Manute wong iku yasa ngersakaken sapa Allah Gusti Allah idza nasraman yudhil mongko nyasaraken sapa iman. Jadi kalau Allah sudah mengendaki orang tidak dapat hidayah, ya pasti orang itu idlal, tersesat.
Kalau contoh yang tadi ya Abu Jahal, Abu Lahab, Rojo Fir'aun itu pasti ya. Kalau kita menuduh orang yang hidup sekarang kan ya tidak tahu ya. Kita menuduh orang sesat, jangan-jangan diri kita sesat. Karena apa? Itu kan taunya itu kan kalau di zaman Nabi kan langsung yang menunjukkan Allah. Lah Allah itu yang membuat manusia, ya rohatine ya. Nah kalau kita kan tahu dari lahiriah. Misalkan orang itu tidak percaya kepada Allah, tapi kan kita tidak tahu pas meninggal, jangan-jangan sebelum meninggal dia masuk Islam, kan kita tidak tahu rahasia masing-masing orang. Makanya ya husnudon saja dalam hal keyakinan, tidak mudah untuk menyalahkan orang ya. Waman utai iku yasa ngarepaken kita yasa ngarepaken Allah hidayah tahu ing nodalman yaj'alhu mongkon Allah iman asrat endang dalan torikin dalan mesti din Islam. Jadi kalau orang sudah diberi hidayah ya mengikuti jalan yang lurus, yaitu mengikuti agama Islam, diberi tablek oleh Rasulullah langsung mengikuti, tidak banyak nyerekal kait wajahnya Rasulullah saja belum diberitahu saja, burung diceritani ya wis percaya. Bahkan setelah ada itu cerita orang dari luar ya, pas dibacakan Al-Quran matanya berbesmili karena ya apa ya, apalagi pas ditunjukkan kandungan yang ada dalam Al-Quran itu kan ya menunjukkan kelenturan hatinya, tidak malah ngoceh, malah rame, malah menyalahkan, menuduh dan lain sebagainya. Karena apa? Ya karena kalau secara ilmu tauhid, karena sudah ditentukan oleh Allah orang itu dapat hidayah. Walaupun tempatnya jauh, walaupun tidak tahu aslinya siapa yang menunjukkan, tapi kalau sudah tidak dapat hidayah, walaupun yang orang di depannya orang baik, ya tidak mengikuti. Ini semua juga jadi pelajaran kan, bagi yang lain jadi pelajaran. Dalam arti apa? Ya kebaikan dan keburukan itu yang mudah dikatakan, tapi yang mengikuti juga tidak semudah dari ucapan orang yang memberitahu kan gitu. Atau mungkin juga faktor lain tidak mengikuti, kalau mengikuti dia khawatir kedudukannya bermasalah, tergusur, tergeser dan lain sebagainya. Kali faktor duniawi, dan itu juga yang banyak kan masalah itu. Karena apa? Ya orang kan kalau menganggap dunia ini segalanya kan, ya kehidupan yang ada di dunia ini kan ya jika sekalian, bahkan bisa meyakini kehidupan yang sekarang saja nanti tidak ada kehidupan lagi, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran pada orang-orang kafir. Orang-orang kafir kan mengatakan begitu, gak ada kehidupan nanti, ya kehidupannya saya gitu kan gitu. Wong mati kok kehidupan lagi, gak mungkin kan gitu. Kul ngucap sapa ya Muhammad al-makalam, maka aroaitum warta-warta sira abirun take awe kabar sira ingsun in atak melang teko ingsun apa ada pungwa setan Gusti Allah fid dunya dunya awatat kumunta teko sira apa satu kiamat al mustamilatu kang mengku apa kiamat alaing adab batatan khale. Oke, ini kan Allah menyuruh Rasulullah, wis katakan kepada mereka, beritakan kepada saya, tunjukkan kepada saya nanti kalau kamu sudah dapat siksa dari Allah di dunia ini, atau kamu pas nanti di hari menangi hari kiamat secara mendadak dan kamu langsung menghadapi siksa.
dari Allah. Tunjukkan, itu kan. Ini kan apa ya? Menakut-nakuti kan kepada orang-orang kafir kan gitu. Agharallahu apa to ing liyane Allah tatuna nyembah sira la ora nyembah salian. Ingkun sodikin fi anal asnama ingkun melawan sama iku sodikina prom bener fi anal saat temene pro berhala iku tanfa hukum manfaat berhala sira patuha moko donga sira ing berhala. Kalau memang berhala itu benar ya silakan berdoa. Silakan minta kepada berdoa. Di sini disebutkan Allah tatun. Kalau memang selain Allah itu kamu anggap benar, ya silakan minta kepada yang kamu anggap benar itu. Ya mungkin kalau di dunia ini kan bisa dia mereka berhala itu dianggap yang benar. Berhala itu dianggap menyukseskan dirinya. Kalau di dunia kan itu bisa rekayasa ya. Kalau di dunia karena semuanya tidak ada yang tahu. Misalkan suksesnya karena kerja keras misalkan kan gitu. Ya paling lahir. Tatuna dungo sebisa tain yang belum. Ya sejatinya kamu itu yang meminta kepada Allah dalam keadaan yang sulit, bukan kepada Allah ya. Baik sifu moko buka utang jalan sama bantatuna kan nyuwun sapa sira ilaman. Tatuna nyuwun sira ilaman tadi ya sejatinya kau minta Allah dan Allah lah yang menghilangkan kesusahan yang ada pada dirimu, bukan ya berhala tadi. Walaupun kamu yakini, kamu mantep berhala itu atau mungkin selain Allah itu yang menghilangkan masalah pada dirimu kan gitu. Ayak sifawu yang to ngilang Allah ma angkusan sira minanduri saking melatan lan nafilan. Insya alamun karep sapa Allah kasbamu ngilangake ma watan saunalan lali sapa sira tatrukuna ninggal sira ma bantu sikunakan nyukuran sira ma wasna milasan saking pro-pro perkala wala tatuna mongko ora nembah sapa sira ing man tadi. Ya sejatinya ya Allah. Walaupun kamu menyembah berhala, tetap Allah lah yang menghilangkan segala masalah pada misalkan sakit, kemiskinan. Ya Allah. Tetapi ya karena mereka merasa sombong, mereka mengatakan loh, orang tua saya dulu loh ya menyembah berhala ini, kok saya ganti aneh gitu kan. Ya, padahal kalau jawab orang tuamu itu menyembah berhala, kamu anggap benar, tidak ada hujannya, tidak ada argumentasi, kamu hanya ikut-ikut lah, ikut-ikutan ya, kalau dasar ikut jeneng ngawur kan gitu, hanya yakin tapi sing diyakini gak bener kan gitu. Inilah kajian hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita, dan apabila ada kekurangan saya menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin baik. Raditu billahi robba wabil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.